selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Jika itu menyangkut tentang hal-hal yang dilematik, tetap kita menggunakan aturan yang ada. Ya, yang penting kita sudah melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan hukum. Nah, adapun misalnya yang berkaitan dengan dilematik yang menyangkut moral, jadi saya berprinsip bahwa hidup ini kita buat sejarah, jangan sampai sejarah yang kita buat itu kurang pas, tidak sesuai dengan syariat yang dibenarkan. Terus selanjutnya Kepala, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung diri. Jika itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita lihat dulu kita menggunakan skala prioritas, Pak. Jadi kalau bisa dilaksanakan secara bersamaan, menyangkut waktu dan dana, ya kita laksanakan secara bersamaan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka hal tersebut bisa kita lakukan dengan skala prioritas. Skala prioritas itu artinya mana yang kita dahulukan dan tidak menyampingkan yang lain. Kita dahulukan dulu yang prioritas, baru kita laksanakan yang kedua. Terus langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan itu biasa prosedur yang saya lakukan itu adalah memanggil pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan itu. Misalnya ketika ada masalah anak, maka kita untuk BK. Ada masalah di masyarakat, ya maka sehumas dan lain sebagainya. Ketika itu sudah saya rembukan di tingkat saya sama pihak yang terkait, baru kita rembuk bersama secara keseluruhan. Nah, kalau kita sudah oke kan, mengandung kemaslahatan, mengandung manfaat untuk orang banyak, ya bismillahirrahmanirrahim, ya kita lanjutkan. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif misalnya dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus etika? Yang paling efektif itu adalah koordinasi, kolaborasi, silaturahim, dan kerjasama. Tanpa adanya kerjasama yang baik, tidak akan mungkin suatu lembaga akan bisa berjalan dengan baik. Sehebat apapun kita, tanpa ada dukungan orang lain yang tidak bisa. Maka kami membutuhkan teamwork, tim kerja, sehingga seberat apapun pekerjaan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Malah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan? Ya, kadang-kadang segala keputusan itu tidak mestinya semua diterima, pasti ada tantangan dan hambatan. Misalnya ketika kita mengembalikan BPP 100% seperti yang sebelum corona, pasti ada tantangan, hambatan, baik datang dari wali murid maupun dari bapak guru. Memberikan mereka pemahaman, kita koordinasi dengan tokoh-tokoh, komite dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah apa yang dirasakan sebagai tantangan itu tidak sangat berarti bagi kami. Dan kami itu semua tantangan kritikan itu kami anggap sebagai motivasi untuk lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Lalu apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema, misalnya apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau ada waktu khusus untuk mengatasi? Tergantung permasalahannya, Pak. Jika permasalahannya membutuhkan penanganan serius dan urgen, maka kita bisa selesaikan saat itu saja langsung. Misalnya ada anak kesalahpahaman, misalnya antara anak sama anak, maka itu membutuhkan waktu yang cepat. Sebab kalau dibiarkan akan berember. Maka kita panggil guru BK-nya, kesiswaannya saat itu juga. Tapi jika menyangkut hal-hal yang berdampak dan jangka panjang, itu kami telaah dulu permasalahannya. Setelah kami telah, kami panggil pihak-pihak terkait untuk bicarakan bersama, baru kami paripurnakan sebagai keputusan yang bersama atau keputusan berdasarkan hasil mufakat bermusyawarah. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor
yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya tentu Pak, di dalam sebuah lembaga itu pasti ada guru senior, ada yang lebih berpengalaman dari saya, ada ketua komite. Tentu setiap mengambil kebijakan itu pasti beliau membantu. Nah terakhir nih Pak Kepala, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari semua pengalaman tersebut? Yang saya sangat rasakan bahwa dengan menjadi pemimpin itu kita merasa ada manfaat dalam hidup ini, seperti hadis Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus apakah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasi? Cara mengidentifikasi kasus itu pertama adalah tentu berkaitan dengan aturan yang berlaku. Ketika satu kasus itu menyangkut misalnya melanggar aturan, kemudian karena ada hal yang terkait dengan masalah kemanusiaan misalnya, maka itu termasuk dilema etika antara mengikuti aturan itu atau mengikuti nurani karena faktor kemanusiaan. Kemudian kalau butuh moral, ya, sesuatu yang memang sudah nyata-nyata salah, tetapi kita langgar aturan itu, padahal nyata-nyata sudah salah. Nah, ini merupakan salah satu bujuk moral, tapi itu bertentangan secara langsung dengan masalah morali kita. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya di kasus dilema etika tersebut? Ya, apabila terjadi kasus seperti tadi, maka pertama adalah saya harus punya pertimbangan. Pertimbangan dengan melakukan sebuah kebijakan dalam bentuk putusan, tetapi dengan tidak menyampingkan masalah sisi kemanusiaan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mas, tergantung jenis kasusnya. Tapi yang jelas intinya adalah ada koordinasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dan pihak yang terkait. Terus hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang saya anggap efektif itu pertama masalah koordinasi, yang berkaitan dengan kita di sekolah itu sifatnya kolektif kolegial antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, walaupun endingnya tetap di kepala sekolah. Nah, sehingga pertanggungjawaban itu nantinya pada akhirnya bukan hanya kepala sekolah, tetapi juga wakil kepala sekolah. Karena tidak semua hal itu kepala sekolah tahu gitu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan misalnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus? Ya, tantangannya adalah seringkali putusan itu memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi paling tidak putusan yang diambil itu dilihat dari sisi manfaat dan mudaratnya. Jika manfaatnya besar, Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal di dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Bapak harus bisa seperti apa ya Bapak? tergantung sebetulnya, bisa juga terjadwal karena ini berkaitan dengan masalah data atau administrasi itu dalam menyelesaikan masalah, tetapi bisa saja langsung karena saya ada waktu untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Adakah sesuatu faktor yang selama ini Faktor yang mempermudah itu yang sangat membantu tentu dengan keberadaan dari kepala sekolah, jelas tupoksinya dari masing-masing perusahaan.
masalah. Persoalannya adalah masalah tata kelola, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Nah, disinilah diperlukan pertimbangan, kemudian koordinasi antara kepala sekolah dengan kepala sekolah dan kasih waktu